بسم الله الرحمن الرحيم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Anak-anakku, santri kutab yang Ustaz cintai karena Allah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua tanpa terkecuali. Di antara nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah anugerahkan kepada kita sampai hari ini adalah nikmat keimanan. Dan kita berharap, kita berdoa, memohon pada Allah agar Allah matikan kita juga dalam iman. Yang kedua adalah nikmat Islam. Yang ketiga adalah nikmat sehat. Dan yang keempat adalah nikmat untuk belajar dengan aman dan nyaman. Walaupun saat ini masih kondisinya kita masih belajar dari rumah, tapi ini adalah sebuah nikmat, kita masih bisa belajar. Berapa banyak orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang tidak bisa belajar sama sekali. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri kutab, khususnya santri kutab awal 2 Cordova dan Istanbul. Pada hari ini kita akan belajar, kita akan mengenal seseorang yang paling berpengaruh di dunia ini, yang paling mulia sepanjang masa, dan tidak ada manusia yang lebih mulia selain dirinya. Ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki ayah yang bernama Abdullah dan memiliki kakek yang namanya Abdul Muttalib, yang mana karena kemuliaannya sampai hari ini ketika disebut namanya maka bersalawatlah orang-orang yang mendengar namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitulah ketika kita disebutkan atau disebutkan namanya samping kita, maka kita wajib untuk menjawabnya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celaka orang-orang yang di sisinya disebutkan namaku tapi ia tidak bersalawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Insyaallah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa akan celakalah bagi orang-orang yang ketika disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia tidak bersalawat kepadanya. Maka ini bagian dari adab kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat kepadanya. Ya. Nah, makanya kita hari ini kita belajar bagaimana cara bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang bisa anak-anakku sekalian amalkan ketika disebutkan Nabi Muhammad, ketika disebutkan nama Nabi, apa?
salawatnya bagaimana? Adalah Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Kita ulangi ya. Nah, salawat yang bisa kita praktekkan atau antum praktekkan ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka antum semua bisa bersalawat dengan seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santri KA2 Cordova dan Istanbul yang Ustadz cintai karena Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul bukan hanya pada umat manusia saja, tapi juga pada seluruh alam. Karena yang mengutusnya adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Untuk apa? Untuk salah satu risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyampaikan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak kita sembah. Maka buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Janganlah kita menyekutukan Allah, janganlah kita menyembah kepada selain Allah. Karena ketahuilah nak, dosa syirik, dosa ketika kita menyembah kepada selain Allah adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka janganlah diri kita nantinya menyekutukan Allah, membuat api neraka memakan atau membakar tubuh kita. Sayangi diri kita dengan itu, dan yang paling sayang dengan diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan hal itu, agar semua manusia tidak bertempat di neraka yang nantinya akan membakar hangus seluruh tubuh kita. Nah, sekarang Ustaz mau tanya kepada antum semua, siapa yang tahan, siapa yang sanggup menahan panasnya api neraka? Yang dalam sebuah riwayat, panasnya api neraka itu 70 kali lebih panas daripada api dunia. Maka siapa yang akan tahan? Apakah antum tahan dengan panasnya api neraka? Tentu tidak. Dan Allah Maha mengetahui itu. Dan yang paling sayang dengan diri kita, Ustaz ulangi lagi, adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita, untuk memberitahukan kepada kita, la tusyrik billah. Janganlah sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan hal itu. Sekarang bagaimana kita menjadi umatnya, mengamalkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengamalkan, untuk kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang mana setiap kehidupannya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah sebuah pendidikan atau ajaran atau contoh yang paling baik buat kita, maka kita perlu mengetahui bagaimana sosok atau kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Maka dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kepada antum semua salah satu potret atau gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba yang banyak sekali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sering bertaubat dan beristighfar. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam
pernah sholat sampai kedua kakinya bengkak, sehingga istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang?" Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ringan menjawab, "Afalam akunu abadan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Insyaallah. Dari sini kita belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang senantiasa bersyukur walaupun telah Allah jamin dosa-dosanya dihapuskan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga merupakan orang yang paling berani. Pada suatu malam, penduduk Madinah dikejutkan oleh suara keras, sehingga mereka semuanya bergegas menuju ke arah suara tersebut. Saat mereka sedang berangkat menuju sumber suara, justru mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dalam perjalanan pulang dari sumber suara itu. Masya Allah. Kita belajar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dulu mendatangi sumber suara tersebut sebelum yang lainnya. Ini menandakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sangat lembut dan tidak tergesa-gesa. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang Arab Badui yang tidak mengenal adab, yang belum tahu ilmu. Lalu Arab Badui itu menarik selendang yang beliau kenakan di pundak sehingga meninggalkan bekas luka pada pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, "Wahai Muhammad, berilah aku sebagian dari harta yang Allah berikan kepadamu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah akan hal itu. Padahal Arab Badui tadi telah berlaku tidak baik kepadanya dengan sampai meninggalkan luka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada para sahabatnya dan menyuruh agar memberikan sesuatu kepada orang ini. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun dengan tangan beliau. Meskipun seorang pembantu, beliau tidak pernah memukulnya kecuali dalam kondisi jihad fi sabilillah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul karena dalam keadaan perang. Beliau tidak pernah melakukan aksi pembalasan terhadap semua perlakuan buruk yang beliau alami, kecuali jika perlakuan buruk tersebut sudah melanggar hal-hal yang Allah haramkan. Maka saat itu barulah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan pembalasan karena Allah azza wa jalla. Betapa tingginya, betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling agung, paling mulia, paling luhur akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perbuatan nista, tidak pernah mencela, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang suka mencaci atau melaknat. Nah, itulah sedikit gambaran terkait akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
setelah tadi Ustadz sampaikan salah satu atau gambaran potret bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kita mengetahui mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kehidupannya. Karena begitu mulianya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berkumpul setiap kebaikan pada diri beliau. Maka ketika ada manusia yang sabar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sabar. Maka ketika ada manusia yang dermawan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah manusia yang paling dermawan. Ketika ada manusia yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling taat. Dan apabila ada manusia yang paling berani, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling berani. Insya Allah. Alhamdulillah, itu yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustadz berharap dan sama-sama Ustadz mengajak kepada antum semua, ayo kita tiru, ayo kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupannya. Kita contoh, karena semuanya adalah kebaikan. Maka jadikanlah mulai hari ini, siapa yang antum idolakan ketika ditanya siapa yang menjadi teladan antum, jawablah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada manusia yang lebih pantas atau paling pantas menjadi teladan kita selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik agar kita bisa meniru atau mencontoh atau melakukan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.